Shalom, selamat pagi saudaraku. Ketekunan kita harus terus kita upgrade. Semakin kita upgrade dan Roh Kudus yang bisa memberitahu seberapa cepat pertumbuhan kerohanian kita itu sudah tepat belum, sudah normal belum di mata Allah. Bukan normal di mata manusia. Kita harusnya sudah mulai merasa takut kalau kita kurang percaya kepada Tuhan, meragukan Tuhan. Dan yang paling mengerikan, kita takut kalau kita berbuat dosa, saudaraku. Maka kita berseru meminta perlindungan Tuhan supaya kita bisa hidup suci. Supaya kita bisa mempercayai Tuhan. Walaupun tanpa ada jaminan. Bukan suatu jaminan kalau seseorang sibuk aktif di dalam lingkup gereja, berarti dia tidak kendor. Seseorang bisa saja aktif dalam kegiatan gereja, tapi rohaninya melempem dan mati, saudaraku. Dan tidak bertumbuh. Loh, ini banyak loh begini, saudaraku. Cirinya antara lain ialah ia tidak suka berdoa. Dia tidak tahan berdoa lama-lama. Dia pelayanan tapi dia bisa sembarangan ngomong. Dia melayani di satu sisi tetapi dia bisa berkelakuan beda di dalam gereja dan di luar gereja. Dia bisa pelayanan tapi tidak cerdas di dalam Tuhan. Dan kalau itu adalah pendeta, maka khotbahnya kelihatan tidak cerdas, saudara. Maka untuk hamba Tuhan yang benar-benar dia mau memproses dirinya takut akan Tuhan, dia akan dibawa di dalam titik-titik jurang-jurang kehidupan yang susah, saudaraku, sama Tuhan. Tuhan akan perhadapkan pendeta yang mau berjuang, mengerti hatinya, bertemu di gua singa seperti Daniel itu. Seperti apa lagi? Seperti Musa di Laut Kolsom. Seperti Abraham yang menunggu momongan seperempat abad. Dia dibenturkan dengan kesulitan-kesulitan yang seakan-akan, wow, berat sekali mengiring Tuhan ya. Tapi itulah proses yang menyehatkan. Dia bisa dikhianati orang-orang dekatnya. Seperti Daud dikhianati oleh orang-orang yang pernah dia tolong. Dia harus hanya berjuang dengan lututnya, menengadah, dan hanya bisa berkata, Kau satu-satunya yang kupegang Tuhan. Kau satu-satunya yang kuandalkan. Tidak ada yang lain. Dan saya mau katakan, saudaraku, hamba Tuhan yang benar-benar mencintai Tuhan akan nyaris terlempari batu karena keadaan. Akan nyaris terjatuh ke dalam jurang seakan-akan tanpa pertolongan. Dan hamba Tuhan yang seperti ini harus memang masuk ke dalam lubang sumur seperti Yusuf itu, dibuang. Pencobaannya berat. Tapi orang-orang yang memang takut akan Tuhan, dia menolak untuk berbuat dosa. Sehingga di dalam keadaan apapun dia tetap berkata, terima kasih Tuhan. Bagaimana dengan hidupmu dan hidupku, saudaraku? Hidup cuma sekali. Kenapa kita tidak mau? Aku mau besar di mata Allah. Hidup cuma sekali. Kenapa kita tidak mau memanjakan perasaan Allah? Allah punya banyak jalan untuk membuat kita jadi agung, menjadi mulia sebagai anak-anak Allah. Maka saya katakan sekali lagi mulai hari ini, saudaraku, berpikirlah besar. Berpikirlah besar, saudaraku. Karena tidak banyak orang berani untuk berpikir besar. Renungkan ini, saudaraku. Walau kita bukan orang berpendidikan tinggi, atau tingkat sosial ekonomi kita lemah, tapi kalau Tuhan mencintai kita, Tuhan menikmati hidup kita,
itu bukan pengaruh untuk Tuhan. Apapun keadaan kita, karena Dia sangat kuat untuk mengubah hidupmu dan hidupku. Dia sangat mampu mengubah keadaanmu dan keadaanku. Tetapi Tuhan seakan-akan membiarkan kita. Itulah cinta kasih-Nya kepada kita. Karena Dia memandang kita sebagai sesuatu yang berharga di tangan-Nya. Maka bagaimana kita memandang Tuhan juga? Kalau hari ini kita memandang Tuhan adalah pribadi yang berharga di mata kita, maka kita akan melihat segala apa yang diletakkan Tuhan dalam hidup kita. Kesulitan-kesulitan, jalan buntu yang harus kita lalui. Kita bisa berkata, Tuhan itu baik. Meskipun dunia tidak memandang kita. Kita tidak perlu dipandang dunia, saudaraku. Tidak masalah. Tapi yang penting aku mau dipandang oleh Allah. Amin, saudaraku. Maka jangan kendor kerajinan kita kalau hari ini kita mengalami jalan buntu kehidupan. Jangan kecepatan bertumbuh kita berkurang. Makin hari harus makin cepat. Tuhan akan beritahu apakah kecepatan kita sudah memadai atau belum. Kita sudah benar apa belum. Jadi kita harus terus mendekat kepada Tuhan. Jangan lihat sekitar kita, saudaraku. Ya, jangan lihat sekitar kita. Kalau kita melihat sekitar kita seakan-akan Tuhan tidak nyata. Tutup matamu, jalan dengan imanmu bersama dengan Tuhan. Karena keadaan yang semakin buruk itu memang jalan sepi. Di mana orang tidak yang memilih, tetapi kita memilih jalan itu. Tidak apa-apa kita pilih jalan ini. Karena kita tahu ini jalan yang benar. Sendiri tapi aku bersama dengan Tuhan. Allah akan jadi nyata dalam hidup kita kalau kita memang benar-benar menggantungkan hidup kita bersama dengan Dia. Lihat ya saudaraku, orang yang berani berjalan sendirian, dia akan memiliki pengalaman indah bersama dengan Tuhan. Itu tidak bisa saya ceritakan, tapi kau bisa berpengalaman dengan Tuhan. Itu bisa jadi rahasia iman setiap kita dengan Tuhan. Tapi buah hidup bisa orang nikmati. Betul, perubahanmu itu kan kelihatan. Dan dari perubahanmu itu orang bisa menikmati. Wow, Tuhan yang hidup itu mengubah seorang. Stephen Lim, siapapun kau, sebut namamu, menjadi seseorang yang berbuah lebat, berbuah manis. Orang tidak tahu apa yang terjadi dalam hidup kita di tempat sepi. Tapi orang akan melihat cahaya hidup kita yang semakin bersinar. Saudaraku, mengapa kerajinan orang jadi kendor? Karena dia tidak memandang Tuhan itu sebagai sesuatu yang berharga. Banyak orang pandai berteologi tapi tidak pernah bisa memandang Tuhan itu sebagai satu-satunya yang berharga dalam hidupnya. Maka dia tidak mengalami Tuhan. Bantat artinya apa? Tidak bertumbuh, tidak berbuah, tidak merekah cintanya sama Tuhan. Susah saudaraku. Karena kalau orang sudah mulai tidak menghargai Tuhan, pasti tidak tekun untuk bersekutu dengan Tuhan. Dan pasti tidak mungkin dia menghormati Tuhan. Karena tidak mungkin kita memandang dia berharga kalau kita sendiri pun tidak punya sesuatu yang membuat kita bisa melekat dengan dia. Maka pada pagi hari ini saudaraku, saya mau mengajak kepada kita semua. Hormati Tuhan, pandang Tuhan bernilai. Lebih dari apapun, lebih dari siapapun. Amin saudaraku. Jangan merasa malang karena keadaan ekonomimu. Karena pendidikan, karena keadaanmu apapun itu. Jangan merasa minder, jangan merasa miskin. Kita punya Tuhan, kita punya segalanya. Dia lebih berharga dari diri kita sendiri. Apalagi uang, pangkat, gelar. Aduh, gak bisa dibandingin sama Tuhan, saudaraku. Tidak butuh pendidikan tinggi untuk mengenali Tuhan. Tetapi dibutuhkan penghormatan yang tinggi, cinta yang tinggi, ketekunan yang tinggi untuk menemukan dan ditemukan Dia. Berani gak kita di dalam ketulusan hati kita berkata, aku menghormatimu, Allahku. You are everything. Berani gak saudaraku? Ya, kenapa orang bisa kendor? Karena dia masih menikmati dosa. Dia masih menikmati dunia.
dan itu dianggap membahagiakan dirinya ketimbang Tuhan, maka kecepatannya bertumbuh di dalam Tuhan berkurang dan berhenti pada satu titik. Karena dunia menarik dia. Dia bangga dengan apa yang dia miliki. Dia bangga dengan apa yang dia pakai. Dia bangga dengan apa yang dia kendarai. Dia menyenangi keinginan daging. Setan membuat kecepatan kita berkurang sedikit demi sedikit dan akhirnya berhenti dan mati. Maka saudaraku, apapun keadaanmu, jangan jauh dari Tuhan. Tuhan bisa menyembuhkan, Tuhan bisa memperbarui kita. Hanya jangan kita kehilangan kesempatan. Karena kita mungkin tidak punya kesempatan lagi. Ingat, hidup hanya satu kali. Perjuangkan yang terbaik. Hargai Tuhan, dan milikilah ketekunan, semangat mengejar Tuhan semakin lebih lagi. Amin saudaraku. Selamat pagi dan Tuhan memberkati.